Halo semuanya, selamat datang lagi di video kuliah Dasar-Dasar Pemrograman 2. Pada video kali ini, kita akan mempelajari pengantar tentang materi Objects and Classes. Oke, sebagai pengantar, kita akan ingat lagi benda atau binatang yang sudah pernah kita temui sebelumnya, yaitu string. Nah, di sini saya memiliki suatu string yang saya kasih nama S ya. Nah, saya punya dua pertanyaan. Yang pertama adalah, si string S yang saya punyai ini, atribut-atribut atau ciri-ciri apa sajakah yang dia miliki? Yang kedua, string S saya ini apa saja yang dapat dia lakukan? Nah, kalau kita ingat kembali, class string yang ada di Java ini, kita dapat lihat dokumentasinya dan mengecek ada properti atau atribut apa sajakah yang dimiliki suatu objek string. Dan kita juga dapat mengecek ada apa saja yang dapat dilakukan oleh sebuah string. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, dua pertanyaan tadi, kita dapat melihat bahwa ada beberapa atribut, misalkan saja length atau panjang dari string tersebut. Itu adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu string. Pertanyaan kedua, apa saja yang dapat dia lakukan? Apa saja yang dapat kita lakukan dengan string tersebut? Kita dapat melakukan concat, si string itu dapat melakukan mengandung sesuatu atau contain, dan juga dapat mengcopy dirinya atau mengcopy konten dari tempat lain. Nah, kalau di sini saya memiliki satu buah string S, tetapi saya juga dapat mendefinisikan sebanyak-banyaknya string yang saya butuhkan di dalam program Java saya. Dan setiap string yang saya buat itu kemudian nantinya akan memiliki atribut maupun kemampuan yang sama dengan string S yang tadi. Nah, bagaimana dengan benda-benda lainnya? Disinilah kita sampai kepada konsep objects dan classes di dalam Java. Yang pertama kali akan kita bahas adalah konsep objek. Nah, yang mungkin selama ini sudah Anda pernah dengar tentang Java, ada yang dinamakan Object-Oriented Programming, yang mana kita membuat program berdasarkan objek-objek yang terlibat di dalam program tersebut. Nah, objek di dalam Java ini adalah entitas apa saja, benda apa saja, atau objek apa aja gitu yang ada di dunia nyata, yang kemudian dapat kita libatkan di dalam jalannya program. Nah, kalau kita ingin mendefinisikan suatu objek, kita perlu mendefinisikan dua hal. Yang pertama adalah bagaimana identitas atau status unik dari objek tersebut. Dan yang kedua adalah bagaimana kelakuan atau perilakunya. Jadi dua hal ini adalah yang harus kita definisikan ketika kita ingin mendeskripsikan suatu objek. Apa saja properti atau atributnya, state, dan apa saja yang dapat dia lakukan, atau behavior. Nah, di dalam Java, kita dapat mendeklarasikan atau menciptakan objek-objek ini dengan menggunakan suatu kelas. Nah, jadi si kelas ini adalah konstruk atau rancangan yang mendeskripsikan properti dan kelakuan dari suatu objek. Contohnya saja tadi kita memiliki kelas string yang menceritakan atau mendeskripsikan sifat ataupun kelakuan dari objek berjenis string. Kemudian dari kelas string tersebut kita dapat mendeklarasikan sebanyak mungkin string, instance string yang mungkin kita butuhkan untuk jalannya program kita. Jadi kalau kita kembali ke dua pertanyaan tadi, bahwa kelas itu akan menceritakan objek dan objek itu dapat didefinisikan atau diidentifikasi menggunakan properti atau state-nya dan juga apa saja yang dapat dia lakukan atau behavior-nya, maka kita dapat mengcode suatu kelas dengan membuat data field ataupun variabel-variabel yang mendeskripsikan apa saja properti yang dimiliki oleh objek tersebut dan juga method-method yang digunakan untuk mengimplementasikan kelakuan atau kemampuan apa saja yang dapat dilakukan oleh kelas tersebut.
Selanjutnya, sebagai tambahan, kita juga perlu membuat yang dinamakan constructor yang akan dipanggil ketika kita butuh membuat instance-instance kelas atau instance-instance objek di dalam program kita. Dengan menggunakan prinsip seperti itu, kita dapat mendefinisikan kelas di dalam program Java untuk memodelkan objek apa saja yang ada di dalam dunia ini untuk kita pergunakan di dalam program Java kita. Nah, bagaimana kita dapat melakukannya? Di sini saya menunjukkan sintaks untuk mendefinisikan suatu kelas. Dalam hal ini contohnya adalah suatu kelas circle atau lingkaran. Dapat dilihat di sini bahwa saya memiliki atribut atau ciri-ciri dari circle yang saya modelkan menggunakan suatu data field di sini, yaitu radius dari lingkaran tersebut. Selanjutnya saya skip dulu ke bawah. Saya juga memiliki suatu method yang mendefinisikan sesuatu yang dapat dilakukan dengan circle ini, yaitu kita dapat melakukan perhitungan area atau luas dari circle tersebut. Lalu saya juga memiliki constructor yang akan saya panggil ketika saya perlu membuat circle-circle atau instance circle di dalam program saya. Nah, yang dua pertama ya, kita memiliki data field maupun method di dalam kelas circle saya. Jadi di dalam lingkup blok kelas saya memiliki satu buah method dan satu buah data field. Si data field inilah yang digunakan untuk menceritakan properti yang dimiliki oleh lingkaran, yaitu radius. Dan method ini yang menjabarkan apa yang dapat dilakukan oleh atau dengan circle itu. Lalu kita juga memiliki constructor. Nah, constructor ini adalah suatu method, tetapi method khusus ya, suatu method yang spesial, yang akan kita panggil, kita invoke ketika kita mau menginisialisasi objek baru. Jadi misal pertama saya memiliki class circle, gitu, itu adalah rancangan, class circle itu adalah rancangan atau blueprint dari objek circle tersebut. Tetapi jika circle-nya ingin saya manfaatkan di dalam program, saya libatkan dan saya gunakan di dalam program, saya perlu membuat inisialisasinya, saya perlu membuat beberapa objek circle-nya. Untuk mendeklarasikan method spesial ini sebagai constructor, perlu saya berikan nama yang sama persis dengan kelasnya. Jadi di sini dapat dilihat namanya adalah circle, begitu saja. Constructor itu tidak memiliki return type. Tidak, not even void. Jadi bukan void ya, dapat dilihat ini bukan void ya. Jadi dia cuma namanya ya namanya circle, begitu aja. Tidak ada return type, tidak juga menggunakan modifier apapun. Lalu kita dapat mendeklarasikan yang dengan ataupun tanpa parameter. Dan nanti invokasinya, pemanggilannya itu menggunakan keyword new. Jadi selama ini ketika kita menggunakan keyword new untuk membuat suatu benda baru, atau itu scanner atau string, itu sebetulnya yang kita panggil adalah constructor dari scanner ataupun constructor dari string tersebut. Nah, seperti yang tadi saya ceritakan, kita dapat mendeklarasikan constructor dengan ataupun tanpa parameter. Nah, jika saya tidak mendeklarasikan constructor apapun, maka akan ada suatu no argument constructor. Jadi suatu constructor default. Jadi bisa dikatakan default constructor atau no argument constructor yang tidak membawa parameter apapun dan juga isinya tidak ada melakukan apapun. Nah, jika saya tidak memberikan constructor lainnya, ya dia akan otomatis ditambahkan oleh compiler. Tetapi jika saya sudah punya tambahan deklarasi constructor lainnya, maka saya harus menambahkan default constructor sendiri. Gitu. Dia tidak akan ditambahkan oleh compiler. Nah, dengan didefinisikannya si constructor, maka saya sudah bisa mulai membuat instansi-instansi objek yang saya buat tadi. Ini saya deklarasikan tadi. Jadi misalnya di sini saya punya class circle. Nah, saya sudah punya konstruktornya, maka saya sudah bisa mulai membuat objek-objek atau instance-instance dari objek circle di dalam program saya. Dengan sintaks class name, nama variabelnya,
Dan new, keyword new untuk memanggil konstruktor nama kelas tersebut. Nah, ini tergantung parameter apa yang saya gunakan untuk memanggil konstruktornya. Contohnya di sini saya memiliki dua buah konstruktor, dua buah circle, mohon maaf, dan yang mana yang pertama saya memanggil konstruktor no argument, dan saya memiliki yang kedua, circle 2, yang memiliki konstruktor yang mengirim informasi tentang panjangnya radius dari circle tersebut. Nah, untuk yang circle 2 ini yang dia lakukan ketika memanggil new adalah memanggil konstruktor yang ini nih. Dan dia akan langsung ngeset radius dari circle 2 itu adalah 25 ya, karena diberikan informasinya. Nah, bagaimana dengan si circle yang tidak saya beri informasi radius? Nah, yang terjadi adalah di sini radiusnya jadi tidak terinisialisasi. Kita hanya mempunyai suatu objek circle saja. Nah, jika saya menggunakan no-arg constructor yang tadi tidak melakukan inisialisasi, ataupun jika saya memiliki konstruktor lain yang di dalamnya mungkin tidak menginisialisasi semua data field, maka yang akan terjadi pada suatu objek adalah data field-nya akan terisi otomatis dengan default value. Tergantung data field-nya itu tipenya apa. Jadi misalkan di dalam sini adanya radius, jadi kalau tadi dipanggil menggunakan no-arg constructor dan tidak dilakukan inisialisasi oleh program, maka dia numerik dan dia akan diinisialisasi jadi bernilai 0 secara default oleh compiler. Nah, setelah kita sudah memiliki objek-objek tersebut, circle 1 dan circle 2, maka kita sudah bisa mulai mengakses informasinya. Jadi kita bisa akses data field-nya menggunakan objeknya. Jadi saya di sini memanggil data field radius dari circle 1. Dan saya juga bisa memanggil method dari masing-masing objek. Yaitu di contoh sini circle 1, saya ingin mengakses method get area-nya. Pada contoh circle tadi, data field atau atribut yang dimiliki oleh circle adalah suatu radius yang tipenya adalah double. Kita dapat menggunakan data field apapun, menggunakan variabel. Jadi di sini contohnya kita memiliki suatu kelas atau objek box yang memiliki nama menggunakan data type string, lalu capacity double, apakah penuh atau tidak pakai boolean, dan kita juga punya label menggunakan suatu char. Nah, tetapi kita juga dapat memiliki suatu atribut atau data field yang merupakan reference type lainnya atau objek lainnya. Contohnya di dalam kelas box ini, kita memiliki objek lain, yaitu objek item. Nah, item ini apa? Ini bukan salah satu data type yang kita kenali secara primitif maupun string atau array ya, melainkan si item ini pasti nanti saya harus mendefinisikan lagi kelas item sebagai objek lainnya yang ada di dalam dunia program Java saya. Jika kita menggunakan reference type sebagai salah satu data field, dan tidak kita inisialisasi, maka sama seperti data type lainnya, dia akan terinisialisasi menjadi default value-nya. Kalau kita ingat-ingat tadi ya, ketika mempelajari default values, ada yang dinamakan null value sebagai default value dari string ataupun default value dari objek atau reference type lainnya. Null ini artinya no object, nothing, nggak ada. Dia tuh bukan menunjuk kemana-mana, dia tidak merefer kemana-mana. Hati-hati jika kita ingin melakukan akses terhadap suatu reference type atau data field ataupun atribut yang sifatnya null. Karena disinilah kita akan ketemu dengan null pointer exception. Mungkin sebelum ini Anda sudah pernah ketemu ya dengan exception ini. Nah, maksudnya adalah Anda berusaha mengakses suatu reference type yang enggak menunjuk kemana-mana. Nah, ketika kita men-treat setiap objek di dalam dunia Java program ini sebagai satu unit, satu hal beridentitas sendiri, maka kita juga dapat memanfaatkan keyword this, yang mana kalau kita invoke dari suatu kelas ini menunjuk ke diri sendiri. Ini dapat digunakan untuk pertama mereference data field yang ada di dalam
kelas tersebut. Jadi contohnya di sini ketika saya melakukan pemanggilan konstruktor dan mengirimkan suatu argumen, saya menggunakan argumen yang namanya variabel parameternya saya kasih nama radius, sama ya dengan data fieldnya. Nah, supaya tidak terjadi kerancuan, kita dapat menggunakan this.radius untuk menunjukkan bahwa itu adalah radius milik kelas circle. Dan di sini dapat kita lakukan ketika kita berusaha mengaksesnya pula, supaya nggak ada kerancuan bahwa kita sedang mengakses data field milik objek ini. Manfaat keduanya adalah untuk melakukan invokasi atau pemanggilan konstruktor pada kelas yang sama. Jadi this itu menunjuk ke objek itu sendiri. Setelah kita mendeklarasikan atau mendefinisikan suatu kelas di dalam Java, kita dapat melakukan dokumentasi yang baik mengenai apa saja yang dimiliki, ada apa saja yang dapat dilakukan oleh suatu kelas dengan menggunakan UML class diagram. Nah, di sini ditunjukkan notasi yang tepat untuk membuat UML class diagram. Di sini adalah class circle yang tadi kita buat. Ini adalah nama kelasnya. Kemudian di bagian berikutnya kita dapat menjabarkan semua data field yang ada di dalam kelas tersebut, dan juga kita dapat mendeklarasikan semua konstruktor dan method yang dimiliki oleh kelas tersebut. Dan setiap kali kita memanggil konstruktor dari circle itu, kita dapat mendeklarasikan instans-instans objek-objek yang nyata di dalam program kita. Dalam contoh ini kita deklarasikan circle 1 yang merupakan jenis objek circle, circle 2 dan circle 3, yang mana masing-masing kita inisialisasi radiusnya berbeda-beda. Dan di sini adalah UML notation untuk masing-masing objek, instance objek yang kita buat dengan konkret di dalam program. Nah, sampai di situ kita sudah lihat bagaimana kita dapat mendefinisikan suatu objek agar dapat diimplementasikan di dalam program Java menggunakan kelas. Setiap objek akan dapat diidentifikasi atau didefinisikan berdasarkan apa yang dia miliki dan apa yang dapat dia lakukan. Dan di situ akan diimplementasi dalam kelas dengan data field dan methods-nya. Selain itu, kita juga perlu menyediakan konstruktor yang akan digunakan ketika kita membuat objek baru dengan keyword new, instance baru objek tersebut di dalam program kita. Nah, tentu saja masih banyak hal lainnya terkait classes dan objects dan object-oriented programming di dalam Java yang akan kita pelajari lebih lanjut pada video ataupun kelas berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.